Indonesia, berarti pilihlah suatu topik, lalu rancang apa yang akan Bapak Ibu diferensiasikan, apakah itu konten, proses, produk, atau lingkungan belajarnya. Lalu setelah sudah menentukan, jangan lupa menentukan itu tuh berdasarkan apa, apakah itu berdasarkan interestnya, berdasarkan kesiapannya, atau berdasarkan gaya belajar siswa, seperti itu. Nah, di sini rancanglah kegiatan yang melibatkan siswa untuk terlibat aktif dan buatlah kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Ini ada salah satu contohnya. Contohnya itu berarti guru math, pilihlah topik atau kegiatan yang lain ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu mengenai unsur-unsur lingkaran. Ini pelajaran kelas 6, nah itu ada KD-nya apa, indikatornya apa. Nah, di sini yang akan didiferensiasikan itu adalah proses dan produknya. Nah, berdasarkan apa? Di sini dikelompokkan itu berdasarkan readiness atau kesiapan siswa. Nah, kalau misalkan di sini ini berdasarkan kesiapannya ya. Jadi kelompoknya itu ada kelompok A, B, C. Kalau kelompok A itu telah memahami konsep lingkaran dan siap untuk diberikan tantangan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Lalu nanti ada kelompok B, siswa yang sebenarnya cukup memahami tapi belum siap untuk menyelesaikan soalnya. Dan ada yang kelompok C, siswa yang sulit memahami konsep lingkaran. Jadi di sini ada pengelompokannya itu berdasarkan readiness-nya. Nah, lalu diferensiasinya apa? Diferensiasinya itu ada proses dan produknya. Prosesnya gimana? Kalau kelompok A yang sudah siap tadi itu diminta mengerjakan soal tingkat tinggi. Terus nanti diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Tapi tetap dalam kelompoknya. Kalau kelompok A kasih hasilnya ke kelompok C, yang kelompok C nggak bisa koreksi karena mereka kurang ya. Nah, lalu kelompok B itu dikasih berbagai sumber belajar. Nah, kalau misalkan masih kesulitan, jadi anak-anak diminta untuk tanya dulu ke 3 temannya sebelum tanya langsung ke guru. Kalau misalkan masih nggak bisa, udah tanya 3 teman, nah baru boleh tanya gurunya. Lalu nanti baru yang kelompok C itu siswa mendapat pembelajaran eksplisit tentang konsep lingkaran. Nah, di sini guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Nah, itu prosesnya beda-beda. Kelompok yang A dikasih soal, kelompok yang B dikasih berbagai sumber belajar, nanti baru diskusi tanya jawab. Nah, yang kelompok C itu dengan gurunya, misalkan seperti itu. Nah, nanti produknya juga akan beda-beda, seperti itu. Nah, ini nanti ada contoh RPP-nya. Ini nanti untuk materinya akan dikasih barcode QR, itu nanti bisa di-scan, nanti Bapak Ibu bisa akses. Nah, ini sebenarnya saya sudah ada dalam bentuk print out ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma tinggal ngisi aja di sini, tulis, nanti dikumpulkan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lebih nyaman dalam bentuk soft copy, soft file, boleh di scan, nanti Bapak Ibu boleh upload. Tapi sepertinya lebih gampang, ya udah ngisi di kertas terus kumpulin aja. Kalau saya sih lebih nyamannya seperti itu ya. Jadi tugasnya apa? Tugasnya menentukan, ini pasti semua kelas 6, mata pelajarannya apa, topiknya apa, KD, indikator, terus mau diferensiasinya apa, konten, proses, produk, atau lingkungan belajar.
Berdasarkan apa? Berdasarkan gaya belajar, kesiapan, atau berdasarkan minat. Nah, nanti dirincikan kegiatannya itu ada pembukanya ngapain dulu. Lalu nanti kegiatan intinya ngapain, lalu kegiatan penutupnya seperti apa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah, nanti setelah istirahat makan siang, ketika kita kembali ke sini, setiap kelompok akan maju menampilkan hasilnya. Misalkan pelajaran sains, misalkan pelajaran sains belajar tentang adaptasi, misalkan adaptasi hewan dan tumbuhan. Nah, itu berarti nanti Bapak Ibu bisa role play sebagai gurunya ketika kita menerapkan pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa. Nanti guru-guru yang lain, kelompok yang lain, ketika melihat role play tersebut, Bapak Ibu menganalisa role play tersebut itu mereka mendiferensiasikan apa. Apakah prosesnya, produknya, kontennya, atau lingkungan belajarnya. Lalu berdasarkan apa juga Bapak Ibu tebak. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas yang diberikan? Tidak ada ya? Berarti kita punya waktu sampai jam 12 sebelum makan siang. Selamat bekerja Bapak Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk presentasi hari ini perdananya dari Bahasa Indonesia. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 6. Pertama, tolong bajunya dirapikan. Sudah? Posisi duduknya harus benar, posisi. Jangan sampai duduknya seperti lagi main di mall ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi ini kita akan belajar mengenai teks formulir. Oke, saya minta. Oh ya, sebelumnya, apakah semua siswa hari ini hadir? Sinta jalan-jalan sama mama-mamanya ke mall. Oh, Sinta itu sudah biasa kalau udah jalan-jalan ke mall biasa. Sudah biasa itu, Bu. Itu sudah menjadi satu budaya itu untuk Sinta. Oke, saya minta kepada Dwi. Pada pertemuan sebelum kita belajar mengenai apa ya? Ini Pak gurunya agak lupa nih. Sir, Dwi yang mana? Dwi yang kecil apa yang kecil banget? Oh, Dwi yang lagi berbicara sama Sir itu loh. Iya. Kalau nggak salah sih belajar tentang apa ya Wi ya belajarnya ya? Oh, teks non fiksi, Sir. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Dwi. Masih ingat materi yang kemarin ya? Oke, untuk hari ini anak-anak kita belajar mengenai teks formulir. Anak-anak tahu apa itu teks formulir? Kok pada diam ya? Sir, aku tahu. Coba Dwi lagi. Iya, kemarin itu papi aku kasih kwitansi kepada mami, tulisannya itu 10 juta untuk belanja. Itu ya, Sir ya? Formulir ya? Itu salah satu contohnya. Tapi yang menarik adalah kalau masalah uang itu kok cepat ya Dwi nangkapnya gitu. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada teks formulir. Nah, hari ini Mister bawa ada beberapa contoh dari teks formulir. Salah satu yang Mister pegang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh teks formulir yang isinya mengenai formulir pendaftaran di sini. Nah, selain teks formulir pendaftaran, ada juga biasanya kita kan suka mengirim barang atau bapak dan ibumu suka mengirim barang ke kota yang lain atau mengirim barang ke kakakmu yang mungkin kuliahnya di kota yang lain. Nah, untuk mengirim barang tersebut juga menggunakan salah satu contoh daripada teks formulir. Ada juga misalnya pengiriman uang. Nah, pengiriman uang juga itu menggunakan salah satu contoh dari teks formulir. Dan yang lebih sulit lagi, formulir yang kita kenal dengan nama formulir pendaftaran.
formulir riwayat hidup. Nah, hari ini Mister akan jelaskan sedikit mengenai formulir, kemudian jenis-jenis formulir, dan yang paling penting adalah cara mengisi formulir. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan bicarakan sama-sama mengenai manfaat daripada formulir itu sendiri. Nah, formulir sebetulnya dibagi atas 3 jenis. Yang paling sederhana, yang sering kita ketemukan sehari-hari anak-anak, itu adalah formulir pendaftaran. Itu formulir yang paling sederhana. Kemudian masuk ke yang agak sulit, yaitu formulir pengiriman, baik formulir pengiriman barang maupun formulir pengiriman uang. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah daftar riwayat hidup. Nah, hari ini Mister sudah siapkan, ada narasinya, ada 3 jenis formulir. Nanti Mister akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 nanti Mister akan minta kelompoknya Sri Jatiningsih dan Dwi Agus, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya Justina dan Kristanti. Nah, kelompok 3-nya Cecilia dan Sinta. Jadi dibagi atas 3 kelompok. Nah, silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan soal yang Mister bagikan. Nah, setelah anak-anak kerja di dalam kelompok, nah selanjutnya nanti presentasi masing-masing kelompok. Siap anak-anak? Siap. Oke, ini Mister bagi formulirnya. Ini kelompok 2, nah ini kelompok 3. Silakan dilihat sebentar. Mister, Ya. formulirnya beda-beda ya. Kelompoknya Sejati itu narasi. Yang ini formulir pengiriman barang. Aku formulir pendaftaran. Beda-beda ya, kok panjang banget itu punyanya Sejati? Memang ya, karena memang sebelum Mister bagi kelompok, sebetulnya Mister sudah tahu kemampuan dari masing-masing murid daripada Mister. Nah, oleh karena itu, nah ada yang formulirnya paling sederhana, kemudian ada beberapa teman yang Mister lihat kemampuannya lebih baik, Mister taruh di yang agak sulit. Kemudian juga teman yang lain Mister kasih pekerjaan yang paling sulit. Seperti itu. Ya. Makasih, Kak David. Iya. Ya, sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, Mister minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Sudah, prememori. Ya, pre-memori, presentasinya selesai. Oke anak-anak, hari ini untuk materi bahasa Indonesia hari ini cukup. Tapi sebelum Mister mengakhiri pelajaran hari ini, Mister akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa sih yang anak-anak pelajari dari materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Silakan Kristanti. Kristanti masih ingat apa yang dipelajari hari ini? Kita belajar tentang teks formulir, Sir. Oke, teks formulir. Kemudian Sisil, apa yang dipelajari hari ini? Yang dipelajari hari ini ada formulir pendaftaran, ada formulir pengiriman barang, dan ada formulir daftar riwayat hidup, Sir. Aduh, bagus sekali Sisil. Berarti benar-benar mendengarkan Mister dengan cermat ya. Terakhir Justina, apa yang dipelajari hari ini Justina? Aduh Justina ngantuk nih sepertinya nih. Kok Justina sampai kaget sih? Ya begitu ya. Silakan Justina terakhir ya. Justina yang dipelajari hari ini apa? Formulir itu apa, sama jenis-jenis formulir. Tapi tadi kan ada formulir pendaftaran, formulir daftar riwayat hidup. Tapi yang riwayat hidup susah sekali Pak itu. Oh baiklah, nanti Justina nanti ada pengayaan tambahan dengan Mister ya. Ada media lagi. Ada tambahan dengan Mister ya, untuk Justina. Oke, Mister kira cukup untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Nah, nanti Mister akan berikan tugas
Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai teks pidato. Mister kira itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang. Ayo kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, Sir. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu kira-kira pembelajaran terdiferensiasi apa yang dilakukan oleh guru-guru bahasa Indonesia di sini? Kira-kira diferensiasinya itu dalam hal apa ya? Boleh? Ada yang mau kasih pendapat? Yang berbedanya itu apa ya diferensiasinya? Kontennya. Ada lagi? Kenapa kontennya berbeda? Jenis-jenisnya berbeda, ya betul. Oke, lalu tadi pengelompokannya berdasarkan karakteristik siswa, itu dikelompokkannya berdasarkan apa? Readiness, kesiapannya, betul ya, kemampuan siswa. Betul Bapak Ibu? Oke, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, Sir boleh pilih Sir, mau kelompok yang mana? Oke, saya pilih kelompok kesehatan. Ya Bapak Ibu semuanya, kami mau dari muatan pelajaran kesehatan. Ayo mari teman-teman semua, mari kita berkumpul semua di tengah, yuk, untuk menghilangkan rasa kekenyangan. Oke, gimana kabarnya semua, sehat? Suaranya sehat? Sehat. Oke, kita akan belajar, ya, kita akan belajar menghitung denyut nadi. Ya, caranya adalah silakan teman-teman angkat tangannya ke sini, ya, dipegang, kemudian rasakan berdenyut nadi. Oke, nah Ibu akan hitung, kita akan menghitung, ya. Nah, sebelumnya, adakah teman-teman bertanya-tanya mau ngapain sih kita hari ini? Mau ngapain? Ya, hari ini kita akan belajar pengaruh aktivitas terhadap detak jantung kita. Ya, kita akan belajar apa sih pengaruhnya saat kita sebelum melakukan aktivitas dan sesudah kita melakukan aktivitas. Ya, sekarang kita akan menghitung. Ya, semua pegang tangannya, letakkan di sini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, mulai. Oke, cukup. Iya. Ada berapa? 14. Nala berapa? 14. Ini berapa? Oh, aduh, 20. Nah, sekarang aktivitasnya apa nih? Ini ada bola. Yang ini bola hitam dan pink. Ya, silakan pilih. Ini menunjukkan bahwa kalian teman-teman memilih gerakan jalan cepat. Ya. Di sini ya. Di sini. Nah, kalau ini teman-teman memilih gerakan lompat. Ya, melompat 3 kali. Kalau ini gerakan jalan cepat dari kursi ini menuju ke tembok. Kalau ini teman-teman memilih gerakan lari dari kursi ini menuju ke tembok. Oke? Dari sini ke sana terus balik lagi. Nah, yang lompat silakan lompat 5 kali. Jadi ingat ya, ini gerakan apa? Jalan cepat. Jalan cepat. Pintar. Ini gerakan apa? Melompat 5 kali ya. Ini gerakan apa? Lari. Nah, nanti kita akan melihat apa sih pengaruhnya terhadap
denyut jantung kita setelah kita beraktivitas. Oke, siap? Siap. Oke, mulai dari Nala, Mary, Fajar, dan seterusnya. Oke? Siap ya? Mulai. Silakan dipilih aktivitasnya. Silakan lakukan langsung. Itu melompat. Dari lari. Ya. Iya, lanjut. Ayo Fajar. Ya, lanjut. Ambil. Iya. Silakan. Sambil lompat. Terima kasih. Iya, terus langsung. Iya, terima kasih. Yuk. Oke. Nah, sekarang mari kita coba. Semuanya sudah ya? Sekarang kita coba itu. Ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Bagaimana? Nala? Bertambah? Bertambah. Oke, bertambah berapa? Sekarang 20. Tadi 20. 14. Wah. Mary? 25 bertambah ya? 30 menit. Fajar? 35. Wih, ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Setelah melakukan aktivitas, oke, hebat. Mari kita bilang, aku hebat. 1, 2, 3. Aku hebat. Aku sehat. Aku sehat. Oke, terima kasih. Kontennya, oh ada lari, ada lompat. Oke, untuk prosesnya sama atau beda kira-kira? Kegiatannya sama ya, menghitung denyut nadi. Oke, untuk produknya? Sama atau beda? Produknya hasilnya apa? Hasilnya. Setelah dia belajar kan ini ada yang pakai media, misalkan ya ada PowerPoint, ada ini gimana, ada yang desain atau tertulis atau apa hasilnya dia menyampaikannya. Jadi produknya Belum. sama ya. Jadi tidak terdiferensiasi. Nah, lalu mereka itu melakukan pembelajaran terdiferensiasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan readiness, interest, atau learning profile? Interest ya. Ada yang suka lompat, ada yang suka lari. Iya betul. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok kesehatan. Tadi Sekarang jadi berapa nih mereka? Berapa proses diferensiasi yang mereka lakukan? Berapa jenis? berapa jenis? Apakah di konten, proses, produk, atau learning environment untuk kelompoknya di situ? Kontennya berbeda. Ya, ada berapa berarti? Hanya satu? Jadi prosesnya sama nggak? Sama-sama mengukur denyut tadi? Sama berarti. Sama kan? Berarti ya, itu berarti lari ke kontennya nyambilnya jadinya. Larinya ke Kalau konten. petunjuk proses yang dikerjakan sama mengukur denyut tadi. Itu cuma misalkan cuma satu pun Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Kita tidak harus memaksakan harus ada konten, proses, produk. Learning environment hanya untuk memberikan diferensiasi. Nggak harus gitu. Kalau misalnya bisanya cuma satu ya nggak apa-apa. Tapi according to-nya apa berdasarkan readiness, kesiapan belajar, interest, atau learning profile. Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mindset pembelajaran berdiferensiasi itu ribet? Ya harusnya sih udah enggak ya. Begitu juga wakil kepala sekolah karena mereka yang supervisor. Bener nggak nih Miss Viola sama Bu Junika? Oh salah, Junita. Ya, maksud saya ketika nanti Bapak Ibu pun memberikan penilaian atau memberikan masukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ibu-ibu sebagai wakil kepala sekolah sudah paham gitu ya. Apalagi Ibu Yustin udah dalam kondisi sakit tapi tetap hadir, tetap semangat ya. Cayo, ya. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Selamat pagi semuanya.
Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran rangkaian listrik. Ya, hari ini Ibu mau mengabsen dulu. Apakah semua hadir semua? Ada yang tidak masuk? Bambang masuk, Bambang? Soalnya Bambang udah seminggu ini sering nggak masuk nih. Masuk ya. Sakit. Ya. Oke, siapa yang ingat kemarin pembelajaran kita sebelumnya tentang materi apa ya? IPA ya? Tentang apa? Listrik. Ya, hari ini kita akan praktek tentang rangkaian listrik. Siapa yang ingat rangkaian listrik dibagi menjadi berapa? Apa saja? Iya. Iya, kita buat gambar. Ya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Siapa yang tahu di antara kalian apa perbedaan dari rangkaian seri, paralel, dan campuran? Widya tahu. Ya, Widya. Nggak tahu saya. Jadi lupa. Ya, Dedi. Jangan bilang Bambang sering nggak masuk tapi tahu ya. Tahu dong. Bambang belajar di mana, Bambang? Cerdas ya. Bawaan lahir. Kalau rangkaian seri itu disusun secara berurutan, Bu. Ya. Kalau paralel disusun secara sejajar. Oke. Kalau campuran itu campuran antara seri dan paralel, Bu. Oke, tepuk tangan buat Bambang. Iya. Ya, jadi Bambang termasuk murid kesayangan ibu ya, anak-anak ya. Walaupun gak masuk tapi termasuk murid yang cerdas ya. Oke. Oh iya, Bambang termasuk juara 1 dan ketua kelas ya. Oh iya. Ya, oke. Jadi ibu akan membagi beberapa kelompok. Kelompok pertama disusun berdasarkan kemampuan ya, yaitu kelompok Bambang dengan kelompok Dedi, yaitu kelompok rangkaian campuran. Kelompok siapa? Nggak mau Bu, milih dong Bu. Oh, mau dipilih aja? Aja ya. Mau dipilih aja? Aku nggak bisa campuran. Oh gitu, mau cap cip cip aja? Milih Cap cip cip Bu, aja? milih. Ya, jadi setuju ya, milih ya Des. Setuju nggak Dedi? Setuju Bu, milih kan? Ya, milih. Oh ya udah dipilih aja ya, dipilih aja deh kelompoknya ya, dipilih aja ya. Farah mau apa? Aku yang seri aja Bu, yang gampang. Oke. Yakin? Widi? Aku sama dengan Farah. Farah seri. Iya, Widi? berdua kita. Aku paralel aja. Ya aku paralel aja. Aku sama Paralel. siapa nanti? Ya, aku paralel. Dedi? Campuran, Bu. Campuran. Bambang? Campuran, Bu. Campuran jadi? Masa saya sendiri? Jadi ngomong apa? Boleh nggak kelompok Bu? Boleh berkelompok ah. Seri siapa? Widi sama Farah. Berdua Saya bertiga. sendiri ya Bu, paralel ya. Ya oke bertiga ya. Jadi disusun secara kelompok ya. Dedi sama Bambang secara campuran. Ya boleh dilakukan secara kelompok. Boleh dilakukan sekarang ya. Ibu akan bagikan berkelompok. Dimulai dari sekarang. Selesai, Bu. Oke ya. Oke sudah selesai ya. Oke Ibu akan boleh maju ke depan presentasi ya. Ya boleh maju ke depan ya. Presentasi langsung. Ya boleh. Bambang sama Dedi boleh presentasi hasil kelompoknya ya Pak. Baca apa nih, nggak ada bacaan. Ya, kami presentasikan kelemahan dan kelebihan rangkaian ya Bu. Kalau campuran itu kan perpaduan antara seri dan paralel. Jadi kalau seri itu kelemahannya kalau satu lampu mati, yang lain ikut mati. Yang paralel satu lampu mati, yang lain nyala. Jadi campuran itu bisa yang satu bagian bisa ikut mati, yang lain masih nyala gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bambang dan Dedi. Ya selanjutnya kelompoknya Farah sama Widi. Ya boleh presentasi. Oke ada pre-memori ya. Terima kasih untuk dari kelompok kami. Terima kasih. Oke.
Jadi pembelajaran terdiferensiasinya tadi konten, proses, produk atau learning environment Bapak Ibu? Coba lebih keras lagi apa? Konten bedanya ada yang seri, paralel, dan campuran. Lalu dibedakannya berdasarkan apa? Berdasarkan? Minatnya, betul ya. Tadi ada yang lebih suka seri, ya dia pilihnya seri gitu. Kalau misalkan produknya kira-kira beda nggak ya? Beda, betul. Jadi kontennya beda, prosesnya waktu bikinnya pun juga beda, produknya itu beda. Tapi pengelompokannya itu berdasarkan minatnya. Bisa nggak berdasarkan kesiapannya juga? Bisa. Karena tadi ada anak yang memang, karena kebanyakan kalau anak yang ngerasa dia mampu, dia pasti bakal milihnya yang lebih sulit seperti itu. Kalau misalkan kurang mampu, pasti dia milihnya yang seri gitu, yang gampang-gampang seperti itu. Baik, terima kasih kelompok rangkaian listrik, kelistrikan ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oh, tadi ada yang gantiin Bapak ya untuk ngajar ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus itu ya. Jadi kalian biasakan kalau guru belum datang, salah satu dari kalian jadi gurunya dulu. Oke, semuanya udah sarapan? Bagus. Nanti istirahat pertama boleh ke kantin rame-rame. Kalau Pak Nur ngambil nanti mengambil makanan dari kantin, semuanya ikut ngambil. Kalau Pak Nur bayar, semuanya ikut bayar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya. Bangun ruang terkhusus bangun ruang sisinya yang datar. Kan ada yang lengkung, ini yang datar aja, gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak bagikan pretest dulu ya. Oh ya, dibagikan. Silakan. Ya, terima kasih. Oke, setelah pretestnya saya cek ya, Pak. Pre-memori Pak, nanti pulangnya ini udah jam segini Pak, nanti mau pulang jam berapa ya. Oke, setelah pretestnya Pak Guru cek ya, Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Pembagiannya berdasarkan apa? Bilang, Pak itu pasti pretest yang bagus dikumpulin jadi satu, yang jelek dikumpulin jadi satu. Jawabannya sebenarnya iya, tapi pura-puranya enggak. Ya, oke ya. Oke, sekarang kelompoknya udah tahu ya. Kelompoknya Tommy sama Hone sama si Dharma itu satu kelompok. Kemudian Bayu, Wahyu sama Rocky itu satu kelompok. Sisanya juga menjadi satu kelompok. Oke? Semuanya sudah? Oke. Nah. Oh, ada pindahannya. Oh ya, namanya siapa nak? Agung. Oh ya, pasti pindah dari Bintaro ya. Oh, baru mau pindah ke Bintaro. Mohon maaf, kalau ada kesamaan nama dan tempat itu hanya ya. Oke. Jadi sudah setiap kelompok, coba ya. Untuk kelompoknya Rocky, ya, karena kelompoknya Rocky itu isinya anak-anak kesayangan Pak Nur, ya, yang kalau ngerjain matematika itu paling lama, ya. Nah, ini Pak Nur bantu dengan alat peraganya itu, bangun ruangnya tolong dipegang itu ya. Ya. Oke. Kemudian kelompoknya si Aris. Oke, kelompoknya Aris nggak ada apa? Nggak ada alat peraga ya. Karena kelompoknya Aris bukan anak kelompok anak sayangnya Pak Guru. Karena kalau ngerjain, iya seperti itu. Tapi pre-memori Bu kalau di kelas nggak gitu Bu. Semuanya anak sayangan. Gitu. Kemudian
kelompoknya sebentar. Kelompoknya Tommy. Kelompoknya Tommy, khusus kelompoknya Tommy, karena ini banyak anak-anak yang sering ikut lomba matematika. Kalian mengerjakan tugas tentang ciri-ciri bangun ruang sisi datar ini dengan pendekatan Euler. Oke? Siapa? Tahu Euler apa? Ya. Oke, ya ini soalnya ya, silahkan dibagikan. Oke. Soalnya sama, jangan khawatir. Ya. Khusus kelompokmu udah ada itu kan, alat peraga kan. Ya. Oke. Semuanya sudah? Oke. Nah, sekarang dari kelompok yang anak-anaknya Pak Nur paling sayangi, kelompoknya Rocky. Nah, saya sudah pegang alat peraga kan? Pasti bisa jawab dengan benar. Coba dijawab gimana itu? Coba jawabannya. Nah, ini Pak. Ya, pertanyaannya itu sebenarnya. Oke. Ya. Ya, pura-pura ngitung Pak. Pura-pura bangun ruangnya dihitung sisinya, titik sudutnya sama rusuknya. Iya. Sifat bangun ruang. Bidang sisinya ada 6. Titik sudutnya ada 6. Lalu rusuknya ada 12. Nah, bangun ruang apa itu yang dimaksud? Tadi kamu udah hitung kan? Udah, ini bangun ruang namanya balok. Ih, betul, tepuk tangan itu. Ya. Tadi dia bilang titik sudutnya ada 6, Pak. Dan Hah? itu ada 8. Salah baca tulisannya jelek itu. Ya. Oke. Ya, betul. Ya, kelompoknya Rocky itu menemukan banyaknya titik sudut, sisi dan rusuknya itu dengan memegang bendanya kemudian dihitung. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, kemudian kelompoknya si kelompoknya si Agus. Nah, jangan, Agung kan pindah dari Bintaro. Ya, silakan. Coba bangun ruangnya itu dibaca. Nah, ya itu soalnya kan kalian ngomong. Oh, Agus. Terima kasih Pak. Saya diminta gambar ya. Ya, digambar. Pak, kalian kelompok pakai gambar kan? Iya. Saya bisa menggambar 3 jenis bangun ruang. Tadi yang kelompoknya Rocky tadi balok, ini Pak. Pinter, rapi, tepuk tangan Ini dong. kelompok kami Pak. Oke, ya terus satu lagi yang ada segitiganya itu namanya apa ya yang kalian gambar itu? Yang mana Pak? Yang bawah. Yang kanan apa yang kiri? Yang ada segitiga itu cuma satu itu. Ya. Ini tadi namanya prisma segitiga. Ih, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Nah, sekarang ini kelompoknya si Tommy yang sering ikut OSN ini ya. Setahun bisa ikut OSN 3-4 kali. Ya. Oke. Ya, coba Tommy tadi tugas yang KS-nya tadi dibaca dari kelompokmu. Kalau saya karena anggota OSN ya. Iya. Gimana? Kelompokmu perlu pakai bangun ruang modelnya? Tidak perlu. Apakah kelompokmu perlu menggambar? Tidak perlu. Oke. Terus gimana coba? Karena sudah ada menggunakan Euler, Pak. Euler itu siapa dan gimana? Oh ya, ada pinter. Jadi Euler ini membagi 2 kelompok bangun ruang, Pak.
kelompok Limas dan Prisma. Lalu dia menemukan rumus. Iya, rumusnya bagaimana? Kalau kita mau melihat sifat bangun ruang dan bentukan bangun ruangnya, kita lihat aja Pak, bidang sisi sama kan dengan titik sudut. Kalau dia sama jumlahnya, misalnya bidang sisinya 4, titik sudutnya 4. Nggak perlu gambar. Gurunya juga sambil bayangin sambil bingung. Yang diomongin anak ini apa? Gurunya juga bingung. Iya. Kalau anak WC kan biasa, muridnya lebih pintar daripada gurunya. Nggak sama. Ya gimana? Kelompok Limas udah pasti Pak. Luar biasa, tepuk tangan dong. Terus? Iya belum, aku tahu. Terus? Limas, bidang sisi dan titik sudut itu N plus 1 Pak. N itu sisinya. Oke. Plus 1, misalnya kalau Limas segitiga berarti N plus 1, berarti dia N-nya berapa? N-nya 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Itu sama dengan jumlah apanya? Jumlah titik sudut dan bidang sisi. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat itu hanya kebetulan belaka seperti sinetron. Oke Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti ini. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, tadi kelompoknya Pak Marsudi itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apanya ya yang didiferensiasikan? Kontennya? Prosesnya? Produknya? Ya, oke. Berdasarkan apa? Pengelompokannya? Kemampuannya? Karena sudah pretest. Ya betul. Dia nggak ngelihat berdasarkan minat ya. Kalau misalkan berdasarkan minat nanti yang kurang, kalau minatnya ke tabel, dia juga nggak bakal bisa mampu mengerjakan seperti itu. Oke. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sudah makan siang? Belum. Nanti jangan lupa setelah ini keluar beli makan ya Pak. Oke. Duitnya mana Bu? Ya? Duitnya. Duitnya di mana ya? Ntar saya cek dulu ya. Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sains, gitu ya, tentang reproduksi pada tumbuhan. Di kelas 4 anak-anak sudah pernah belajar sebelumnya tentang bagian-bagian tumbuhan, masih ingat nggak? Iya, ada batangnya nih. Oh, ada batangnya. Terus ada apa lagi? Buah. Apa lagi? Ada? Ada tanahnya nih. Tanah. Iya, kalau nggak pakai tanah nggak tumbuh dong. Bisa, Iya. model baru bisa. Iya? Pakai hidroponik. Oh iya. Apaan itu? Oh, ada yang nyamper aja. Itu mata Kalau mau gabung sini boleh loh Pak. Kamu mana? Penjemputnya si Onik, bis. Mintep. Oke, nah anak-anak kalau ditanya tentang reproduksi, apa sih yang anak-anak pikirkan tentang reproduksi? Any idea? Ada ide? Reproduksi itu apa sih? Nah, tanya tuh gimana? Menurut Nak Marsudi apa reproduksi? Oh, dari sekolah rasional. Oh, kalau di luar beda. Oh, baru memilih. Oke, ada yang bisa bantu teman kita, Marsudi? Coba, mungkin teman yang di sini. Apa ya? Bertambah banyak, Miss. Oh, bertambah banyak. Apanya yang bertambah banyak? Jenisnya. Siapa lagi? Jumlahnya. Oke. Apa lagi?
Oke, yang diingat itu ya. Nah, kalau kita belajar tentang reproduksi, apa lagi yang anak-anak kira-kira pengen tahu kalau belajar tentang reproduksi? Caranya, oke, apa lagi? Ya, Pet, apa, Pet? Masa kamu nggak ada yang pengen tahu, Pet? Udah tahu. Oh, udah tahu. Oke. Ada lagi? Oke, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tanaman. Mungkin bisa sedikit ngasih info kalau reproduksi tanaman itu ada dua ya, ada generatif, ada yang vegetatif. Nah, tapi untuk tahu lebih dalam tentang apa itu generatif sama vegetatif dalam reproduksi pada tanaman, kita akan belajar bersama di dalam kelompok. Yuk, kita bentuk satu kelompok, bentuknya setiap kelompok untuk 4 orang. Ya, lalu dalam kelompok masing-masing, ya, Miss ingin anak-anak mencari lebih dalam tentang apa itu reproduksi pada tanaman, terkhususnya untuk generatif dan juga vegetatif. Nah, nanti di akhir belajar ini anak-anak Miss harapkan bisa berbagi dengan teman-teman semua informasi mengenai reproduksi pada tanaman dalam bentuk gambar, dalam bentuk PowerPoint, atau mungkin juga anak-anak kalau bisa bikin video, kita bikin video bersama. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tadi kan ada yang reproduksi tanaman, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Terus habis itu pengelompokannya tadi ada yang buat video, PPT dan gambar. Nah, berarti kalau seperti itu yang diferensiasikan apa Bapak Ibu? Produk, konten. Prosesnya juga karena yang satu ada gambar, satu ada bikin video. Ya berarti itu memuat ketiganya. Nah, dikelompokkannya tadi berdasarkan apa? Interest, betul, berdasarkan minatnya. Betul, Bis? Betul, oke. Ya, Bapak juga nggak mau lama-lama karena harus ngerjain webinar ya. Jadi kita cepat aja ya. Jadi kita cepat aja webinar dan ditunggu-tunggu nih. Oke, anak-anak, masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ini? Tentang negara-negara Asia Tenggara. Oke, hari ini kita mau belajar tentang fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Kira-kira kalau kita ngomong tentang fakta politik, kita membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Benderanya, oh benar sekali ya, ada benderanya. Kemudian apalagi ya tentang kata-kata politik, berarti kita membahas tentang presidennya, mata uangnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, biar cepat, sekarang Bapak minta kalian untuk menuliskan di kertas kalian masing-masing. Kalian ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang 10 negara Asia Tenggara. Sekarang tuliskan satu negara Asia Tenggara yang menurut kalian tertarik untuk mengenal lebih lanjut tentang negara tersebut. Silahkan ditulis. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Oke, sekarang waktunya kalian udah punya ya, masing-masing sudah menentukan nama negaranya. Sekarang tugas kalian adalah coba berkumpullah dengan teman-teman yang memiliki nama negara yang sama. Ya, jadi buat kelompok. Di kelompok tersebut adalah anak-anak yang memiliki nama negara yang sama. Silakan ya. Oke, bergabung bersama kelompok masing-masing. Selesai tugas kalian, ya. Silahkan jelaskan tentang fakta politik negara yang kalian pilih, ya. Kemudian nanti kalian sajikan hasil informasi tersebut ke dalam bentuk boleh mind mapping, boleh lagu, boleh drama. Ya, jadi silahkan kalian tentukan masing-masing kelompok kira-kira kami mau menyajikannya informasi tersebut dalam bentuk apa ya. Oke, boleh dibantu kelompok Singapura untuk
menjelaskan apa saja yang sudah kalian dapatkan. Mau dijelasin dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk lagu, Pak. Dalam bentuk lagu boleh. Ayo, yang lainnya kita ikut tepuk tangan kali ya, biar rame ya. Ayo. Lagunya balonku, Pak. Lagu balonku. Lagu balonku boleh. Sip, yuk kita mulai. Silakan. 1, 2, 3. Singapura negerinya, Masih. juga ibu kotanya, Tionghoa sukunya, juga Melayu dan Tamil. Apa mata uangnya? Dolar. Negara sangat kecil, presiden pemimpinnya, majulah Singapura. Oke, sip. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Singapura. Keren banget ya, keren banget lagunya. Langsung jadi para pencipta lagu nih ya, luar biasa. Oke. Kelompok yang di sana katanya mau drama tuh, Pak. Mau drama ya? Drama negara apa? Negara Kamboja. Pengen negara mana? Kamboja waktu itu ya? Kamboja. Myanmar. Lagi perang ya? Oh ya, lagi perang, jangan. Nanti adegan kekerasan jangan ya. Oke, nah pembelajaran kita sudah selesai. Ini anak-anak ya, jadi kita sudah belajar tentang 10 negara di Asia Tenggara ya. Semangat belajar untuk mempersiapkan materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih guru IPS. Pembelajaran berdiferensiasinya tadi berdasarkan menerapkan pembelajaran diferensiasi apa, Bapak Ibu? Proses bisa, karena tadi ada yang buat drama, ada yang buat lagu. Kontennya karena negaranya beda-beda. Oke. Produknya juga beda-beda. Nah, berdasarkan apa? Interest, betul. Wah, sudah pintar-pintar Bu Marni. Oke, sekarang semua siap untuk belajar? Semangat gak? Oke, sebelum kita belajar, Ibu punya pertanyaan. Yuk, siapa yang tahu bilangan kelipatan 7? Saya. Oke, Ibu. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Oke, benar anak-anak? Good job. Oke, terus siapa yang tahu kelipatan 10? Aku, Miss. Ya, 10, 20, 30 dan seterusnya. Oke, good. Nah, siapa sih yang masih ingat apa sih rumus persegi panjang? Apanya, Miss? Luasnya apa? Luas persegi panjang. Aku tahu, Miss. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Oke, betul ya? Pak. Sekarang luas persegi Panjang kali lebar juga. luas persegi apa panjang kali lebar? Ya sama. Iya sama. Tapi kalau persegi itu apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri khusus ada 4 sisi ya? Sisinya sama. Oke, sisinya sama panjang. Berarti kalau sisinya sama, berarti kita bilang sebutnya Sisi kali sisi. oke, sisi kali sisi. Good. Oke, sekarang terakhir. Siapa yang tahu luas segitiga? Lupa, Miss. Ada yang ingat? Ada tinggi. Ada tinggi. Terus apa ini yang alas? Nah, segitiga itu berasal dari mana sih? Kalau kita punya kertas HVS, coba kita lipat 2 dari miringnya. Lipat 2 miring. Sama, Miss. Bisa. Persegi panjang nggak? Dari persegi lipat 2,5. Bisa? Bisa. Nah, itu dapat berapa segitiga ya? 2. Berarti kalau cuma menghitung 1 segitiga saja? Setengahnya, Miss. Oke, setengahnya. Berarti setengah.
dari persegi. Luas persegi tadi apa? Sisi kali sisi. Berarti setengah Kali sisi. kali sisi. Tapi segitiga ada namanya apa? Alas dan tinggi. Berarti Setengah kali alas kali tinggi. Kali alas kali tinggi. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Nah, pada hari ini kita mau menemukan luas lingkaran. Kita mau melakukan percobaan. Siapa yang senang melakukan percobaan? Saya. Oke. Yuk, sebelum kita melakukan percobaan, Miss punya video tentang menemukan luas lingkaran. Primary. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan luas lingkaran dalam bentuk apa ya dijadikannya ya? Persegi panjang. Persegi panjang. Tadi anak-anak lihat yang lebar itu dalam unsur-unsur lingkaran itu apa ya namanya? Jari-jari. Jari-jari. Kalau panjangnya itu dari mana? Diameter. Dari apa? Keliling. Tapi apakah satu keliling lingkaran saja? Setengahnya. Enggak, tapi setengahnya. Kenapa sih disebut kok panjangnya keliling lingkaran? Dari videonya Miss. Iya, karena kan panjangnya itu dari busurnya lingkaran ya? Ya. Dari busur lingkaran namanya? Dari pinggir-pinggir yang ya, pinggir-pinggir lingkaran. Kelilingnya lingkaran ya, setengahnya ya. Nah, sekarang kita mau mencoba yang dalam bentuk lain. Miss punya segitiga dan persegi. Apakah kalian bisa? Kita mau coba ya. Coba dulu ya, Miss. Sebelumnya masih tahu kan bangun datar segitiga? Bangun datar segitiga gimana? Coba. Segitiga, oke. Terus kalau persegi? Oke. Sekarang yuk kita mau bagi kelompok. Siapa yang mau di persegi? Siapa yang di segitiga? Nah, kita persegi. Saya aja dong. Aku gak suka segitiga, Miss. Aku persegi aja. Sudah? Oke, pre-memory. Ya, jadi yuk siapa yang mau presentasi? Dua-duanya yuk, dari yang persegi sama segitiga. Dineka tadi, jago bener deh. Ayo Dineka. Dineka jago bener. Pre-memory. Jadi luas dari luas segitiga ditemukan luas lingkaran. Harus ada gambarnya ya. Jadi pre-memory ya, Miss. Oke. Ya, anak-anak tadi kita sudah belajar tentang apa sih? Luas lingkaran, Miss. Menentukan luas lingkaran. Tadi dari kita yang kita saksikan tadi dari persegi panjang, dari segitiga yang kamu sudah buat, dari persegi. Nah, dapat kita simpulkan luas lingkaran itu apa ya? Segitiga dapat apa? Luas lingkaran. Dapat kita simpulkan secara umum luas lingkaran adalah luas lingkaran pi r kuadrat. Oke, kalau dari segitiga pi r kuadrat, kalau yang dari persegi pi r kuadrat. Jadi dapat kita simpulkan kalau luas lingkaran adalah Pi kali R kali R. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berlatih lebih lanjut. Terima kasih. Oke, makasih. Tadi dari pembelajaran math-nya itu didiferensiasikannya adalah konten, proses, atau produk Bapak Ibu. Konten iya, produknya juga. Iya, ada produknya. Ada produknya. Kontennya iya karena
Karena dari yang satu dari segitiga, yang satu dari itu. Tapi itu kontennya itu menemukan luas. Tapi cara atau Caranya, aktivitasnya yang beda ya. Berarti kontennya tetap sama-sama nyari luas, tapi proses sama produknya yang berbeda. Nah, itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Kesiapan? Kesiapan? Ya, betul. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita tetap belajar matematika ya, supaya pintar. Hari ini topiknya adalah pengolahan data. Ingat nggak pengolahan data itu apa? Kemarin Ibu sudah kasih definisinya. Ayo, Tini jawab. Lupa Bu. Lupa, saya lupa. Ayo bantu jawab. Pengolahan data tuh biasanya yang diolah apanya? Grafiknya. Lupa saya juga. Ulang sedikit Bu. Diulang sedikit ya. Hari ini kita mau belajar tentang pengolahan data. Data yang diolah ada bermacam-macam ya. Sekarang Ibu tugaskan kalian, siapa yang mau mengukur tinggi badan? Aku. Ya, kamu jadi sini ya, di sebelah sini. Siapa yang mau mengukur sepatu, ukuran sepatu? Ya, pinggir sini. Nah, sekarang tinggal Tasi sama Tini mau pilih yang mana? Jadi tinggi badan atau ukuran sepatu? Ukuran sepatu saja. Ukuran sepatu tadi kamu kelompoknya sama siapa? Ayo ingat. Oh, Yuli ya? Sama Yuli ya. Tasi nggak boleh pilih yang lain ya, harus di sini. Jadi di sini. Oke. Tugas kalian adalah mengumpulkan data teman-temanmu. Semua sekarang ayo diukur. Diukur tinggi badannya. Nah, nanya-nanya ya, diukur, terus sepatunya ukurannya berapa, yo sesuai dengan. Ya, udah dicatat? Sudah. Nah, sekarang coba kalian hasil catatan itu dibuat dalam diagram. Nah, diagramnya mau apa? Terserah kelompok kalian masing-masing. Diagram itu ada apa aja? Ada garis, ada lingkaran, ada batang. Yuk. Nah, kelompok. Ya, yang ini kelompoknya mau bikin apa diagramnya? Batang. Ini garis. Oke, ya udah selesai ya presentasi. Oke, sekian dari kami. Diferensiasinya dalam bentuk apa? Proses dan produknya. Produknya hasilnya beda ya. Yang satu diagram batang, yang satu diagram garis. Lalu prosesnya tadi yang satu nanya-nanya nyari ukuran kaki, yang satu lagi mereka mengukur pakai apa ya itu namanya? Ya itu. Pakai apa garis Pak? Oke, nah lalu itu berdasarkan apa? Interest. Ya, kalau misalkan tadi lebih kepada minatnya ya. Karena kalau misalkan, karena tadi pun kalau mau membuat diagram pun dibebaskan gitu, mau batang, garis atau lingkaran seperti itu. Terima kasih. Untuk kelompok terakhir. Oke. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah. Oke deh. Oh iya. Lisbeth keluar negeri. Ya. Asal jangan keluar angkasa ya. Oke. Miss mau ngecek dulu nih materi kita yang sebelumnya. Masih pada ingat apa enggak ya? Mainan apa? Oh, mainan tempel-tempelan kulkas ya. Emang apa itu tempelan kulkas? Emang terbuat dari apa? Iya. Ya,
kemarin kan kita ngebahas nih ada benda-benda apa aja tuh yang mengandung magnet, gitu kan ya? Nah, iya. Udah pulang dari luar negeri, Oke, sekarang kita nyanyi satu-satu. Aku sayang ibu sambil digeser ya, boleh nih ya? Oke, satu-satu. Aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah. Stop. Iya, nggak apa-apa. Habis dari toilet ya. Nggak apa-apa. Aku telat. Ya. Sekarang coba sebutkan benda apa yang ada mengandung magnet yang kamu ketahui, Nita. Gunting. Gunting ada magnetnya ya? Oh iya. Tapi ada juga yang terbuat dari plastik. Kalau plastik ada magnetnya nggak tuh? Nggak ada. Oke. Lagi berikutnya. Dua-dua juga sayang ayah. Tiga sayang adik kan. 1, 2, 3. Stop. Iya. Ya udah pokoknya begitu ya. Itu kita lanjut lagi. Dah. Nah, tadi kan kita sudah sebelumnya kita sudah belajar magnet nih ada apa aja. Sekarang kita mau bagi kelompok nih. Tadi kami sudah bagikan kertas. Iya, Miss sudah bagikan kertas. Ada kertas magnet batang, magnet magnet jarum, gitu ya. Oke, sekarang sudah dikelompokkan. Dua-dua, oke, ya. Pasti dorong-dorongan. Ini nggak perlu banget ya. Ayah batang. Berarti yang ini jarum ya. Oke, nah sekarang di dalam kelompok kita memperhatikan dulu nih sebuah video yang akan ditayangkan ya. Nah, kalian mau pilih video? Ini grup mana nih yang mau milih nonton video? Grup mana yang mau pilih membaca dari buku Natural Science? Oh, mau nonton semua? Oke. Berarti semua keinginannya sama ya. Kita nonton dulu, yuk. Udah nonton videonya? Oke. Sekarang semua buka berarti dari buku masing-masing. Dan di dalam kelompok juga sudah memberikan alat peraga magnet. Lalu setelah itu nah, sekarang tugas kalian adalah dengan alat peraga tersebut kalian akan membuat apa sih sifat-sifat magnet gitu ya. Nggak boleh sama nih. Grup yang ini mau pilih role play atau mau pilih bisa bikin PPT atau mau bikin poster. Siapa yang grup yang mau bikin poster? Ya, role play. Oh ya, yang ini role play. Yang ini PPT ya. High tech banget. Berarti yang ini bikin poster ya. Iya, yang ini pinter IT. Yang itu jago gambar berarti ya. Ya, yang ini jago acting ya. Pas. Oke. Ya, sekarang sudah kerja sama. Oke, sekarang saatnya presentasi. Kita lihat role play dari grup Magnet Apa mana udah. Ini magnet. Ini magnet. Udah. Memori. Ya udah, terus yang slide silahkan ditampilkan slide seperti itu ya. Dan posternya wah bagus sekali, poster dari kelompok magnet jarum. Apa? Udah, satu kata doang udah. Enggak lah. Oke. Sekarang Miss mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kita belajar apa sih hari ini? Magnetnya belajar apa? Kan kemarin kita udah belajar magnet benda-benda sifatnya magnet. Apa kalau dia S sama S jauh-jauh. Kalau dia S sama U dia deket-deket. Nah, iya gitu. Ada lagi teman-teman sifat magnet yang lain? Kok bisa sih nambah di kulkas?
bisa magnet nempel di kulkas? Kenapa itu? Lapar ya magnetnya ya? Ya udah jam pulang selesai nggak ya? Oke ya, terus nah bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke ya. Nah berarti tugas berikutnya nanti kalian besok membawakan masing-masing dituliskan ya sifat-sifat magnet apa ya, nanti dikumpulkan besok. Oke? Terima kasih. Silakan Juli tutup dalam doa. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Tadi diferensiasinya dalam konten, proses, atau produknya. Produknya beda. Kalau prosesnya sama atau beda? Sama. Oke, berdasarkan apa Bapak Ibu? Tadi kan ada yang role play, ada yang gambar, ada yang PPT tuh tadi bikin ini, berarti berdasarkan interest, betul. Oke, nah jadi Bapak Ibu diingatkan kembali, kita itu bisa melakukan diferensiasi dalam 4 hal, itu konten, proses, produk, dan learning environment-nya. Nanti kelas tambahan sama saya ya Pak. Kalau learning environment itu kan tadi lingkungan belajar. Lingkungan belajar tadi kan ada macam-macam tuh. Ada yang biasa belajar sendiri, ada yang biasa belajar kelompok. Bukan, beda lingkungan. Ya, terus habis itu lingkungan belajarnya itu kayak misalkan contohnya nih Pak, ada kan anak-anak tuh yang harus karena gaya belajarnya. Oh iya. Nah ini susunan kelas, posisi duduk secara personal, sosial. Iya, berdasarkan bisa minat, profil belajar, itu yang tadi ya. Kalau misalkan gaya belajarnya beda, misalkan kan ada yang kinestetik, nah berarti dia belajarnya misalkan mengamati gitu, mengamati bagian-bagian tumbuhan gitu. Jadi mereka ya udah belajarnya di luar, lingkungan belajarnya di luar kelas seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, Miss sebentar sedikit lagi. Klik yang tadi sebentar aja yang ada diferensiasi. Ya, ini Bapak Ibu jangan lupa ya. Jadi jangan dibalik ya. Diferensiasi itu ada 4, tutup dulu Miss. Masih ingat apa aja? Konten, itu bisa dilakukan pada saat kita melihatnya berdasarkan apanya? Readiness, kesiapan anak, bisa berdasarkan interestnya anak, bisa berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar. Misalnya di auditor, tadi kan ada dia gaya belajar tuh. Siapa ya? Kelompok Bapak ya? Yang ada audio. Kelompok mana ya tadi? Kelompok siapa itu ya? Pokoknya tadi ingat tuh yang kamu tampilkan, yang visual gitu-gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sesi kita pelatihan pada hari ini sudah selesai. Bapak Ibu mohon disiapkan gadgetnya untuk Bapak Ibu scan. Presentasi dan juga evaluasi wajib diisi Bapak Ibu. Ya, minta tolong Bapak Ibu silakan scan dan diisi ya sebelum kita akhiri sesi kita. Kita akan tutup doa nanti bersama Ibu Yuli.